منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون Bapak dan Ibu sekalian, kita cermati di ayat yang ke-27. Di ayat ini ada satu lagi huruf gunnah, yakni nun yang bertasdid pada kata at-tanur. Amruna wa farat-tanur. Itu nun yang bertasdid gunnah. Kemudian ada dua ikhfa hakiki di ayat ini. Min kullin zawjaini. Nun mati ketemu dengan kaf. Min kulli, jadi samar-samar. Zawjaini, tanwin ketemu za. Lalu ada satu lagi. Nun mati ketemu dengan sin. Man sabaqa illa man sabaqa. Ikhfa hakiki. Kemudian ada mim mati ketemu dengan mim. Innahum mughraqun. Idgham mimi masuk di mimnya. Innahum mughraqun. Lalu ada satu huruf iklab. Wala tukhatibni. Tok ba yang sukun, ba bersukun, ba mati. Wala tukhatibni. Nah, itu antara lain. Sedangkan yang lain ada mat Tofi, ada majais munfasil. Coba kita baca sekali lagi. Auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina
Fa'auhayna lalu kami wahyukan ilaihi kepadanya anis na'il fulka agar engkau buatlah kapal. Anis na'il fulka agar engkau buatlah kapal. Bi'ayunina dengan pengawasan kami. Wa wahyina dan wahyu kami. Fa'idha maka apabila Ja'a amruna perintah kami telah datang. Wa faratan nuru dan tanur telah memancarkan air. Wa faratan nuru dan tanur telah memancarkan air. Fasluk maka engkau masukkanlah. Fiha ke dalamnya min kullin dari setiap jenis zaujaini itsnaini dua berpasangan wa ahlaka dan keluargamu illa kecuali man sabaqa alaihil qawlu siapa yang telah dulu ketetapan atasnya. Man sabaqa alaihil qawlu siapa yang telah dulu ketetapan atasnya. Minhum di antara mereka wala tukhatibni dan janganlah engkau bicarakan denganku. Wala tukhatibni dan janganlah engkau bicarakan denganku. Fil ladzina dzalamu tentang orang-orang yang zalim. Innahum sungguh mereka mughraqun orang-orang yang akan ditenggelamkan. Lalu kami wahyukan kepadanya, maksudnya kepada Nuh alaihissalam, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang dan tanur, yaitu dapur, kompor itu maksudnya sekarang, dulu itu awanan, telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Ya, hanya cerita tentang Nabi Nuh ini sudah panjang lebar dikisahkan di dalam surah Hud, surah yang ke-11, mulai dari ayat 25 surah Hud sampai ayat berapa itu? 49. Ya, ayat 25 sampai 49. Berarti berapa ayat itu? 25 sampai hampir 25 ayat. Ya, 25 ayat mengisahkan tentang Nabi Nuh dan kaumnya. Sehingga di ayat ini atau di surah ini tentu tidak perlu diceritakan secara panjang lebar, tetapi begini ya. Jadi pada akhirnya kemudian Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal di atas pengawasan Allah langsung dan bimbingan Allah langsung. Jadi desain kapal ya dan rancangan dan pokoknya bentuk bahan dan lain sebagainya, volume, biaya dan lain sebagainya, ya, itu yang membuat adalah Allah. Ya. Nabi Nuh hanya pelaksana, ya, apa itu kontraktor ya.
Kontraktornya apa? Kontraktornya Nabi Nuh, yang ngawasi langsung Allah, ya. Yang bimbing juga Allah. Mulai dari penanaman pohon selama 100 tahun itu, ya. Kemudian diolah, lalu jadilah papan-papan, ya, dan kerangka dari kapal yang sedemikian rupa itu yang panjang, luar biasa panjangnya, dan lebarnya berapa ratus meter kemarin? 600 meter. Lebarnya berapa kemarin itu, ya? Dulu sudah pernah kita bahas ini. Intinya, kemudian Nabi Nuh diperintahkan untuk memasukkan ke dalamnya itu baik dari manusia berpasangan, kemudian binatang-binatang, ya, hewan-hewan, termasuk pohon juga, ya, pohon-pohon itu dimasukkan semuanya, bahkan juga keluarganya, kecuali yang telah Allah tetapkan, Allah takdirkan bahwa mereka itu telah ditetapkan tenggelam, gitu. Pak Suyuti. Ya, memang sudah ditetapkan oleh Allah mereka tenggelam, termasuk putranya sendiri dan istrinya. Istri dan putranya itu termasuk orang yang ditetapkan mereka itu tenggelam. Bagaimana berikutnya? Kita baca berikutnya ayat 28. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Di ayat ini kalau kita perhatikan ada satu ikhfa hakiki di ayat anta yang bunyinya anta, nun masih ketemu dengan ta, ikhfa hakiki. Kemudian ada idgham bi gunnah pada kata wa man ma'aka, nun masih ketemu dengan mim, wa man ma'aka. Kemudian yang ketiga mat arik lis syukur minal qaumid dzalimina. Baca pada. Kita baca sekali lagi. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillah. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillah. Faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumidh dhalimin. Faqulil maka apabila engkau telah berada, maka apabila engkau telah berada, anta engkau, wa man ma'aka, dan siapa saja yang bersamamu, dan siapa saja yang bersamamu, alal fulki, di atas kapal, fakul, maka katakanlah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah.
alladzi najjana, dia yang menyelamatkan kami. Alladzi najjana, dia yang menyelamatkan kami. Minal qaumid dzalimin, dari kaum yang zalim. Minal qaumid dzalimin, dari kaum yang zalim. Dan apabila engkau Nuh dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kamu